Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bahwa pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap-siap untuk pembelajaran hari ini? Atau mungkin ada yang belum sikat gigi? Wah, nanti kalian kalah saing ya sama si Sharp. Mem harap kalian sudah cuci muka dan sikat gigi minimal agar nantinya bisa lebih fresh dalam mengikuti pembelajaran. Dan sebaiknya sarapan dulu biar lebih fokus. Seperti biasa, kita akan belajar menggunakan video biar kalian lebih santuy dalam menerima materi. Bisa ya? Pada pertemuan terakhir kita telah membahas kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kalian juga telah mengerjakan tugas yang memberikan dengan baik. Meskipun nampaknya masih banyak yang bingung dengan jenis kalimat imperatif, verba material, dan verba tingkah laku. Nah, kita bahas sedikit ya. Pada pertemuan kemarin, banyak yang bingung dengan perbedaan dari kalimat imperatif, verba material, dan verba tingkah laku. Padahal, verba material dan verba tingkah laku adalah bagian dari kalimat imperatif. Verba sendiri berarti kata kerja, sehingga verba material berarti kata kerja yang mengandung material atau objek, sedangkan verba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan. Contoh kalimat verba material. Pada kalimat potonglah ubi itu, kata potonglah merupakan verba atau kata kerja, sedangkan ubi itu merupakan material atau objek yang menjadi sasaran dari kata kerja. Contoh kedua, matikan kompor. Kata matikan merupakan kata kerja atau verba, sedangkan kompor adalah sasaran dari kata kerja. Berikutnya, contoh verba tingkah laku. Pada contoh kalimat tuanglah secara perlahan, kata tuanglah merupakan kata kerja atau verba. Sedangkan kata secara perlahan merupakan contoh dari tingkah laku yang harus dilakukan berdasarkan kata kerja. Nah, kalau ada yang bingung apa perbedaan dari kalimat imperatif dengan verba material dan tingkah laku? Verba material dan verba tingkah laku adalah bagian dari kalimat imperatif. Apabila kalimat imperatif adalah kumpulan dari kata-kata, maka verba material dan tingkah laku adalah jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam kalimat imperatif. Semoga tidak membingungkan ya. Kita beralih pada materi minggu ini. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Wah, pas sekali ya. Saat ini kita pun sedang dilanda sebuah fenomena. Fenomena yang tidak hanya dialami oleh warga Gorontalo, tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh seluruh warga dunia. Ya, benar sekali. Fenomena COVID-19. Tetapi kali ini kita tidak akan langsung membahas tentang COVID-19 ya. Kita akan tetap dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa menebak teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi? Iya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum adalah bagian dalam teks berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses dari peristiwa alam terjadi. Deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, interpretasi. Interpretasi merupakan bagian penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atau pernyataan yang ada dalam teks tersebut.
Raya. It looks so cool. Yeah.